Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kedatangan kita di sini untuk melancarkan rencana kita masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini pagi tadi dari radio divisi London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda tadi mengatakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Oleh karena itu, marilah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk mengatakan kepada Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan segala hubungan kepada pihak Jepang. Bagaimana saudaraku, apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian, sobatku? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini merupakan bentuk dari kerja keras kita. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan memerintahkan para pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang.
Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wilkana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas, ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu, silahkan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang ingin mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silahkan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang karena menyerah pada sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang dari golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno, Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam sidang PPKI. Kita tidak boleh melangsungkan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu penjajah Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Kekuatan sekecil ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepada saya, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita akan tegak dalam kekuatan kita itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Tunggu-tunggu dan bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan pada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya secara matang, supaya kita tidak mendapat hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibicarakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semua berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini,
nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan pendapat kita. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Mari. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Siapa ini? Diam kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu sebelum tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian di sana. Hatta, Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan, Bung. Tolong bukakan ikatan mereka. Bukankah Soekarno sudah mengatakan ini dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buat Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar adanya. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya dari manis saja? Apa yang Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita untuk rakyat. Inilah waktunya. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, ada yang ingin saya bicarakan. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan hal ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Satupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Soebarjo dan Wilkana tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi tersebut. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi Indonesia?
Bagaimana jika kita pergi ke tempat kediaman Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah seorang perwira tinggi militer, jadi keamanannya terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah seorang anggota Jepang yang berpihak kepada kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan pergi ke sana. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Baik, Bu. Maaf kami mengganggu Laksamana. Kami hanya perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan duduk. Sebenarnya saya ikut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan apa yang harus dibutuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Sebentar saya ambilkan. Bagaimana penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Tadi kita sudah sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan tidak ada campur tangan bangsa Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya usulkan bagaimana jika perwakilan Bung Hatta untuk menandatangani sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini, Bu. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Mesin ketiknya ada. Mari ikut saya. Silakan dipergunakan. Teks proklamasi telah diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih akan dijahit oleh Fatmawati.
Pengibaran sangsaka merah putih dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 3 tokoh pengibar sangsaka merah putih yaitu Letiev Indraningrat, Susastro Kusomo, dan Surastri Karma Trimurti. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan Indonesia. Baik Bung, kami akan mengibarkannya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.